Sistem reproduksi adalah sistem organ seks dalam organisme yang bekerja sama untuk tujuan reproduksi seksual. Banyak zat non-hidup seperti cairan, hormon, dan feromon juga merupakan aksesoris penting untuk sistem reproduksi. Tidak seperti kebanyakan sistem organ jenis kelamin dari spesies yang telah terdiferensiasi sering memiliki perbedaan yang signifikan. Perbedaan ini memungkinkan untuk kombinasi materi genetik antara dua individu yang dimana memungkinkan untuk kemungkinan kebugaran genetik yang lebih besar dari keturunannya. Selanjutnya, yaitu penyebab penyakit sistem reproduksi. Sistem reproduksi penyakit pada sistem manusia dapat bervariasi tergantung pada jenis kelamin dan organ yang terlibat. Berikut adalah beberapa contoh penyebab penyakit pada sistem reproduksi. Yang pertama, infeksi. Infeksi gonorrhea atau chlamydia dan trichomoniasis dapat menyebabkan peradangan pada sistem reproduksi wanita seperti vulvovarinitis dan cercivitis. Infeksi ini biasanya disebabkan oleh bakteri, virus, dan protozoa, yaitu yang masuk ke dalam sistem reproduksi melalui kontak seksual atau kontak lainnya. Yang kedua, hormonal imbalance. Gangguan hormonal seperti polycystic ovarium syndrome atau biasa disingkat dengan POOS dapat disebabkan perubahan pada siklus menstruasi, keguguran, dan kesulitan dalam hamil. Gangguan hormonal ini dapat disebabkan oleh sebagai faktor, termasuknya stres, kurangnya aktivitas fisik, dan pola makan yang tidak seimbang. Yang kedua, kondisi medis. Kondisi medis seperti diabetes, hipertensi, dan obesitas dapat meningkatkan risiko terhadap penyakit pada sistem reproduksi wanita seperti keguguran dan kesulitan dalam hamil. Kondisi medis ini dapat disebabkan perubahan pada fungsi ovarium dan uterus, serta meningkatkan risiko terhadap infeksi. Yang keempat, stres. Stres dapat disebabkan perubahan pada fungsi ovarium dan uterus, serta meningkatkan risiko terhadap penyakit pada sistem reproduksi wanita. Stres dapat disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu pekerjaan yang berat, kekurangan istirahat, dan perubahan dalam kehidupan pribadi. Yang kelima, kondisi kehamilan. Kondisi kehamilan seperti kehamilan muda dapat meningkatkan risiko terhadap penyakit pada sistem reproduksi wanita, seperti keguguran dan kesulitan dalam hamil. Kondisi kehamilan ini dapat disebabkan adanya perubahan pada fungsi ovarium dan uterus, serta meningkatkan risiko terhadap infeksi. Yang keenam, kanker ovarium, kanker serviks, dan kanker payudara adalah beberapa contoh penyakit kanker yang dapat menyerang sistem reproduksi wanita. Kanker ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, yang termasuk gaya hidup yang keliru, yang kedua asupan, yang ketiga kurang olahraga, dan lain-lain sebagainya. Yang terakhir, yaitu kelainan genetik. Kelainan genetik seperti sindrom ovarium polikistik dapat disebabkan masalah kesuburan dan gangguan pada sistem reproduksi wanita. Selanjutnya yaitu tanda dan gejala penyakit sistem reproduksi. Tanda dan gejala penyakit pada sistem reproduksi wanita dapat bervariasi tergantung pada jenis penyakit yang terjadi. Berikut ada beberapa contoh tanda dan gejala penyakit pada sistem reproduksi wanita. Yang pertama yaitu sindrom ovarium polikistis atau PCOS. Tanda dan gejala PCOS dapat meliputi haid tidak teratur, banyak rambut atau bulu yang tumbuh di bagian tubuh, keguguran, kesulitan dalam hamil. Yang kedua yaitu endometriosis. Tanda dan gejala dari endometriosis ini yaitu nyeri pada perut atau panggul, nyeri saat menstruasi, nyeri saat berhubungan seksual, keguguran, dan kesulitan dalam hamil. Yang ketiga yaitu radang panggul. Tanda dan gejala radang panggul dapat meliputi nyeri pada perut atau panggul, nyeri saat menstruasi, nyeri saat berhubungan seksual, keguguran, kesulitan dalam hamil. Yang keempat yaitu kanker ovarium. Tanda dan gejala pada kanker ovarium ini yaitu keguguran, kesulitan dalam hamil, nyeri pada perut atau panggul, nyeri saat menstruasi, nyeri saat berhubungan seksual. Dan kelima yaitu
Vaginitis. Tanda dan gejala vaginitis dapat meliputi nyeri atau ketidaknyamanan saat buang air kecil, nyeri atau ketidaknyamanan saat berhubungan seksual, bercampur darah atau lendir pada cairan vagina. Bercampur darah atau lendir pada cairan vagina berbau tidak normal. Yang keenam yaitu kanker serviks. Tanda dan gejala pada kanker serviks ini yaitu nyeri pada perut atau panggul, nyeri saat menstruasi, nyeri saat berhubungan seksual, keguguran dan kesulitan dalam hamil. Selanjutnya yaitu tanda dan gejala penyakit pada sistem reproduksi pria. Tanda dan gejala penyakit pada sistem reproduksi pria dapat bervariasi tergantung pada jenis penyakit yang terjadi. Berikut adalah beberapa contoh tanda dan gejala penyakit pada sistem reproduksi pria. Yang pertama, disfungsi ereksi. Tanda dan gejala disfungsi ereksi dapat meliputi kesulitan mencapai ereksi, kesulitan mempertahankan ereksi, kesulitan mencapai klimaks, kesulitan mempertahankan klimaks. Yang kedua, ejakulasi dini. Tanda dan gejala ejakulasi dini dapat meliputi keluarnya air mani sebelum melakukan penetrasi, keluarnya air mani saat baru melakukan penetrasi, keluarnya air mani beberapa sesudah penetrasi, hilangnya kontrol terhadap organisme. Yang ketiga, balanitis. Tanda dan gejala balanitis dapat meliputi pembekakan pada kepala penis, nyeri pada kepala penis, keluarnya cairan berbau atau darah dari penis, infeksi virus human papillomavirus HPV yang dapat meningkatkan risiko kanker penis. Yang keempat, orochitis. Tanda dan gejala orochitis dapat meliputi nyeri pada testis, pembengkakan pada testis, infeksi bakteri atau virus yang dapat menyebabkan peradangan pada testis. Yang kelima, infertilitas. Tanda dan gejala infertilitas dapat meliputi kesulitan untuk hamil, kesulitan untuk memiliki anak, gangguan pada fungsi sperma, gangguan pada fungsi ovarium. Yang keenam, kanker testis. Tanda dan gejala kanker testis dapat meliputi nyeri pada testis, pembekakan pada testis, keluarnya cairan berbau atau darah dari testis, infeksi virus human papillomavirus HPV yang dapat meningkatkan risiko kanker penis. Selanjutnya yaitu penanganan penyakit sistem reproduksi. Penanganan penyakit pada sistem reproduksi melibatkan berbagai strategi yang berbeda tergantung pada jenis penyakit dan tingkat keparahan. Berikut adalah beberapa contoh penanganan penyakit pada sistem reproduksi. Yang pertama ada penyakit infeksi. Penyakit infeksi pada sistem reproduksi dapat diobati dengan antibiotik yang sesuai untuk jenis bakteri yang menyebabkan infeksi. Contohnya, antibiotik seperti ampicillin atau ciprofin dapat digunakan untuk mengobati infeksi bakteri pada sistem reproduksi. Yang kedua ada kanker. Penyakit kanker pada sistem reproduksi dapat diobati dengan operasi, kemoterapi, atau radioterapi. Contohnya, operasi dapat digunakan untuk mengangkat tumor pada ovarium atau serviks, sedangkan kemoterapi dapat digunakan untuk menghambat pertumbuhan sel kanker. Yang ketiga ada gangguan hormonal. Gangguan hormonal pada sistem reproduksi dapat diobati dengan penggunaan obat-obatan yang mengatur keseimbangan hormonal. Contohnya obat-obatan seperti clomiphene atau latrozole dapat digunakan untuk mengobati sindrom ovarium polikistik atau PCOS. Yang keempat ada radang. Radang pada sistem reproduksi dapat diobati dengan penggunaan obat-obatan anti-inflamasi dan antibiotik. Contohnya seperti obat-obatan ibuprofen atau naproxen dapat digunakan untuk mengobati radang pada sistem reproduksi. Yang kelima ada kondisi medis. Kondisi medis seperti diabetes, hipertensi, atau obesitas dapat diobati dengan penggunaan obat-obatan yang sesuai untuk kondisi tersebut. Contohnya obat-obatannya seperti metformin dapat digunakan untuk mengobati diabetes, sedangkan obat-obatan seperti losartan dapat digunakan untuk mengobati hipertensi. Yang keenam ada stres. Stres dapat diobati dengan penggunaan teknik relaksasi
terapi seperti yoga, meditasi, atau terapi. Contohnya teknik relaksasi seperti deep breathing atau brow relaxation dapat digunakan untuk mengurangi stres. Selanjutnya yaitu patofisiologi dari sistem reproduksi manusia. Yang pertama yaitu gonorea, merupakan penyakit infeksi akut yang menyerang selaput lendir dari uretra, cervix, rektum, penis, dan mata. Disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhea yang merupakan bakteri gram negatif yang berbentuk diplococcus. Memiliki masa tunas sekitar 2-14 hari. Gejalanya yaitu sakit bila buang air kecil, keputihan berwarna kuning, hijau, dan intervil atau mandul. Yang kedua yaitu vulvovaginitis, peradangan vulva dan vagina. Gejalanya yaitu keputihan yang disebabkan oleh bakteri Gardnerella vaginalis, bakteri gonorrhea, chlamydia, protozoa trichomonas vaginalis, jamur candida, albachis, virus herpes, dan candyloma acuminata atau tumor. Yang ketiga yaitu sifilis, yaitu penyakit infeksi menular seksual disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum yang berbentuk spiral, ditularkan melalui hubungan seksual atau badan intim, melalui luka, transfus darah segar, dan dari ibu ke janin. Sifilis dibagi menjadi beberapa stadium. Sifilis primer, yaitu sifilis primer, sekunder, laten, dan tersier. Pengobatan dapat dilakukan dengan mengkonsumsi antibiotik penisilin atau injeksi benzathine penicillin. Untuk bakteri awal dapat melalui tes darah atau VDRL. Yang keempat yaitu non-gonococcal urethritis, merupakan peradangan uretra dan serviks disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis, Ureplasma urethriticin, dan lain-lain. Masa inkubasinya yaitu 7-29 hari. Gejala pada pria yaitu rasa sedikit perih pada saat buang air kecil, gatal-gatal pada uretra, dan terdapat morning drops pada celana dalam. Gejala pada wanita yaitu seringnya tanpa gejala atau karir atau pembawa sifat. Kadang-kadang terasa perih bila saat buang air kecil. Kadang infeksi menyebar sampai ke tuba fallopi dan menyebabkan infertil atau kemandulan. Kemudian pengobatan dengan antibiotik tetrasilin. Yang kelima yaitu herpes simplex, disebabkan oleh virus herpes simplex, dan terdapat dua variasi yaitu herpes simplex tipe 1 dan herpes simplex tipe 2. Tipe 1 ditularkan melalui cairan atau sekret dari orang yang terinfeksi virus, sementara tipe 2 ditularkan melalui hubungan seksual. Gejala yaitu gatal-gatal, pedih, kemerahan pada kulit di daerah kelamin, kemudian menyerang kulit di daerah genital luar, anus, dan vagina. Pengobatannya yaitu antibiotik, bisa berupa acyclovir dan lain-lain. Yang keenam yaitu prostatitis, yaitu peradangan pada prostat yang sering disertai dengan peradangan pada uretra. Timbul rasa nyeri saat buang air kecil dan sulit buang air kecil. Gejalanya yaitu pembengkakan pada prostat yang menyebabkan uretra menyempit. Baik, patofisiologi selanjutnya dari sistem reproduksi manusia yaitu ketujuh, hipertrofik prostat, di mana pembesaran kelenjar prostat penyebabnya diduga ada hubungannya dengan proses penuaan dan perubahan hormon. Gejalanya penyumbatan uretra yang menyebabkan pembendungan dan infeksi kandung kemih dan ginjal, sulit dan sakit saat buang air kecil, ingin kencing terus-terusan, dan kerusakan ginjal. Kedelapan, prostat, di mana penyebabnya belum diketahui, namun laki-laki dengan riwayat keluarga positif kanker memiliki risiko tinggi terkena adenokarsinoma dan dipercaya herediter. Patofisiologinya 90% kanker yang timbul prostat adalah adenokarsinoma. Kesembilan, infertilitas, ketidakmampuan untuk menghasilkan keturunan pada pria disebabkan oleh gangguan spermatogenesis, tersumbatnya saluran sperma, dan gangguan pada deposit sperma.
Pada wanita, gangguan pembentukan ovum, gangguan atau penyumbatan pada tuba falopi, gangguan pada rahim dan servis, dan gangguan sistemik. Ke-10, impoten, ketidakmampuan ereksi mempertahankan ereksi, panis pada hubungan kelamin yang normal, disebabkan oleh gangguan produksi hormon, testosteron, kelainan psikis, diabetes mellitus, kecanduan alkohol, obat-obatan, dan gangguan sistem syaraf. Ke-11, gangguan menstruasi yang bagian pertama dysmenorrhea, nyeri yang disebabkan prostaglandin yang disekresikan oleh endometrium. Kemudian saluran servis yang menyempit, tumor rahim, endometriosis, peradangan daerah pelvis. Yang kedua, premenstrual syndrome, di mana gangguan emosi, lesu, sakit kepala, bengkak-bengkak pada tungkai, rasa nyeri pada payudara, dan penyebabnya estrogen tinggi, progesteron rendah, gangguan metabolisme, karbohidrat, dan gangguan psikis. Yang ketiga, endometriosis. Terdapat jaringan endometrium di luar uterus atau rahim. Akibat pengaliran balik darah menstruasi melalui tuba, gejalanya nyeri menstruasi karena jaringan endometriosis akan diluluhkan bersama menstruasi. Dan ke-12, tumor payudara, gina fibroadenoma, ganas kanker payudara, pengobatan operasi, sinar radioaktif, dan obat. Perempuan dengan riwayat kanker payudara dan hiperplasia atipikal pada keluarga memiliki resiko kanker payudara yang tinggi sebanyak 3 kali lipat. Terakhir, 13, kanker serviks, kanker infeksi oleh virus hipervirus tipe 2 dan human papillomavirus. Obatnya vaksinasi HPV, operasi, sinar radioaktif, dan obat-obatan. Gejala nyeri area panggul, nyeri selama hubungan seksual, menstruasi abnormal, keputihan abnormal, pendarahan, kelelahan, mual, dan penurunan berat badan.